Halo Nurse, jika Anda menemukan soal uji kompetensi untuk keperawatan komunitas seperti ini, apa yang akan Anda pilih jawabannya? Jadi saya menemukan di internet soal komunitas seperti ini. Ada dua versi jawabannya. Tentu akan membingungkan bagi peserta uji kompetensi jika soal yang sama lalu ada dua pilihan jawaban yang ditawarkan. Pada kali ini saya akan berpihak kepada salah satu pilihan jawabannya. Saya bacakan dulu soalnya. Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh perawat, didapatkan data sebanyak 25,71% ibu postpartum tidak memberikan ASI pada bayinya. 5,35% bayi belum mendapatkan imunisasi. Lalu 16,74% balita tidak datang ke posyandu secara rutin. Data lain, 13,51% ibu hamil termasuk dalam kategori ibu hamil yang berisiko tinggi. Lalu data yang lain, 25,5% ibu mempunyai pengetahuan yang kurang terkait dengan imunisasi dan nutrisi pada balita. Kegiatan posyandu berjalan rutin setiap bulannya. Apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut? A. Risiko terjadinya penurunan kualitas hidup ibu dan balita. B. Risiko peningkatan kesehatan ibu dan balita. C. Risiko terjadinya peningkatan penyakit. D. Risiko terjadinya penurunan potensi ibu. E. Risiko pemberdayaan potensi ibu. Nah, kalau menyimak soal ini, ada beberapa hal yang saya ingin review. Pertama, untuk sebuah soal uji kompetensi, soal ini harus diperbaiki, khususnya di opsi jawabannya. Ketentuan dari pembuatan soal uji kompetensi, susunan urutan jawaban itu harus dibuat tersusun dari yang paling panjang lalu ke yang paling pendek, atau sebaliknya dari yang pendek tersusun sampai ke E yang paling panjang. Yang kedua, ya ini tidak tersusun dengan baik. Pertama panjang, agak panjang, lalu mulai pendek, lalu panjang lagi di D, lalu memendek di E. Nah, ini susunannya kurang baik. Yang berikutnya, penggunaan bahasa Indonesia. Kita bisa lihat misalnya seperti di sini, risiko, lalu risiko. Ada perbedaan, sementara bahasa Indonesia yang benarnya adalah risiko. Nah, kita sekarang fokus di jawabannya.
di internet atau di YouTube, kita bisa menemukan dua versi jawaban. Yang satu memilih jawaban yang C, risiko terjadinya peningkatan penyakit. Yang satu lagi, risiko terjadinya penurunan kualitas hidup ibu dan balita. Kita lihat dulu lead in-nya. Lead in itu adalah pertanyaannya, yaitu yang ingin diketahui adalah apakah masalah keperawatan prioritas pada kasus tersebut, pada soal vignette ini atau pada badan soal ini. Ya, jadi soalnya adalah apakah masalah perawatan yang prioritas. Data-data yang kita bisa kumpulkan antara lain seperti 25,71% ibu tidak memberi ASI pada bayi, 5,35% bayi tidak diimunisasi, lalu 16,74% balita tidak datang ke posyandu, 13,51 ibu hamil adalah risiko tinggi, dan 25,5% ibu berpengetahuan yang rendah mengenai imunisasi dan juga nutrisi yang penting bagi balita. Nah, ini data fokus yang kita bisa kumpulkan. Nah, kita perhatikan kembali ke opsi jawaban. Apakah risiko terjadinya penurunan kualitas hidup atau risiko peningkatan kesehatan ibu dan balita? Apakah risiko terjadinya peningkatan penyakit atau risiko terjadinya penurunan potensi ibu atau risiko pemberdayaan potensi ibu? Kita tahu bahwa diagnosa keperawatan komunitas itu juga setidaknya mengandung 3 tipe yang pokok lah. Yang pertama adalah diagnosa keperawatan yang aktual. Yang kedua, diagnosa keperawatan yang risiko sifatnya, yang jika tidak segera diperbaiki akan jatuh pada kondisi aktual. Lalu ada yang diagnosa yang sifatnya masih diagnosa sejahtera atau potensial. Nah, kita bisa lihat bahwa ada yang positif, misalkan pemberdayaan potensi ibu. Ini kita akan abaikan karena ini bentuk positif dan ini sebetulnya diagnosa sejahtera. Jadi biasanya bukan diikuti kata risiko. Lalu yang lain adalah risiko peningkatan kesehatan ibu dan balita, juga bukan merupakan hal yang negatif karena peningkatan kesehatan dan ibu dan balita ini bisa dimasukkan sebagai diagnosa sejahtera, sehingga biasanya diikuti kata potensial. Lalu ada 3 lagi yang pilihan, yaitu risiko terjadinya penurunan kualitas hidup, risiko terjadinya peningkatan penyakit, dan risiko terjadinya penurunan potensi ibu. Nah, yang penurunan potensi ibu sebetulnya tidak cukup jelas apa yang dimaksud dengan penurunan potensi ibu dari kalimat soal ini. Jadi kita bisa abaikan juga. Sudah 2 yang kita bisa abaikan, yaitu E, lalu D, lalu B. Sehingga tersisa pilihan yang patut dipertimbangkan adalah A dan C. Menurut Anda, mana pilihan terbaik antara A dan C?
Ya, saya beri waktu sebentar untuk Anda merumuskan jawaban Anda. Ya, jawaban saya sejalan dengan apa yang Anda pikirkan, bahwa jawabannya adalah risiko terjadinya peningkatan penyakit. Kalau dulu dalam penyusunan tugas akhir Anda mungkin ada yang menyusun skripsi terkait dengan quality of life atau kualitas hidup. Sesungguhnya kualitas hidup itu, kalau kita kembali ke teorinya, itu tidak menyangkut hal-hal yang seperti ini. Misalnya soal ASI, soal imunisasi, atau apakah individu datang ke posyandu atau tidak, apakah berpengetahuan rendah atau tidak. Kualitas hidup seseorang, baik itu bayi atau balita atau ibu, tidak ada hubungannya dengan hal-hal ini. Kalau kita lihat dari data fokus ini, kita bisa tarik kesimpulan sesungguhnya bahwa jika ibu tidak memberi ASI pada bayinya, tentu potensinya adalah, risikonya adalah akan timbul masalah kesehatan atau kondisi sakit atau penyakit. Demikian juga kalau bayi meskipun jumlahnya 5,35% tidak diimunisasi, tentu ini pun risiko untuk timbulnya kondisi sakit pada bayi tersebut. Demikian juga kalau balita tidak dibawa dibawa berkunjung ke posyandu secara rutin, tentu juga tidak ada pemantauan terhadap kondisi kesehatan balita, baik dari sisi tinggi badan, berat badan, dan kondisi kesehatannya pada saat ini. Tentu ini pun juga berisiko untuk kita dapatkan balita dengan kondisi yang sakit. Demikian juga ibu hamil dengan kondisi risiko tinggi, itu juga punya potensi untuk mengalami gangguan kesehatan, baik pada ibu hamilnya sendiri maupun pada bayi yang akan dilahirkan kelak. Lalu juga ibu berpengetahuan rendah mengenai pentingnya imunisasi, dan sesungguhnya kalau kita kembali ke soal imunisasi dan nutrisi, ini juga punya potensi atau risiko untuk menimbulkan kondisi yang tidak sehat atau sakit, atau ya kalau ada sakit ada penyakitnya. Jadi saya kira saya sepakat dengan Anda bahwa pilihan terbaik untuk soal ini jatuh kepada pilihan C, yaitu risiko terjadinya peningkatan penyakit, baik itu pada ibu hamil atau pada balita. Ya, demikian pembahasan dari saya. Semoga membantu teman-teman nurse sekalian, dan jika teman-teman memiliki pertanyaan seputar keperawatan komunitas, keperawatan keluarga, dan keperawatan gerontik, boleh meninggalkan soalnya di kolom komentar. Untuk suatu kali bisa saya bahas. Demikian pembahasan soal komunitas kali ini. Semoga memberikan pencerahan bagi
rekan-rekan sekalian.